Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Luar biasa. Halo pemirsa, Mona Lisa kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, hari ini Rabu 23 Februari 2022, tepat di lapangan Emplasmen Tobasari Pematang, Sidamani, Kabupaten Simalungun, digelar Pasar Tani Said Butuh tahun 2022. Yang mana ini merupakan ajang petani desa wisata kopi menuju pasar dunia. Ya pemirsa Mona Lisa, kini kita lihat langsung bagaimana produk kopi dari hulu ke hilir. Let's go. Kita lihat menunya nih Bang, kalau kita kesana kan. Pemirsa, ini adalah salah satu biji kopi yang diolah para petani sehingga ketika diproduksi, dan inilah hasilnya yang mana disebut masyarakat sini adalah gabah. Seperti ini dianya, dia berbentuk kecil dan kemudian setelah diolah dan diproses, dan beginilah hasilnya pemirsa. Ini adalah beratnya 1,5 kg dan harganya 1 kilo 95.000 saja. Ya, pemirsa Mona Lisa, inilah hasil dari kopi yang sudah diolah dan ini disebut dengan grimbing, dan harga 1 kilogram itu 95.000 per kilogramnya. Dan hasilnya yang sudah diolah dan tinggal diseduh, dan beginilah hasilnya pemirsa. Pemirsa, seperti diketahui Kabupaten Simalungun telah menyepakati perjanjian kerjasama dengan stakeholder yang ada di Batam Januari lalu. Simalungun siap menyumbangkan produk hortikultura. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Simalungun, Leo Haloho, saat acara Pasar Tani Kopi di Said Butuh, Rabu 23 Februari 2022, bahwa Simalungun telah menyalurkan 8 ton kentang ke Batam dan akan berkelanjutan untuk hasil bumi lainnya. Leo juga menegaskan agar hendaknya produk dan hasil bumi di Simalungun berlabel One Product One Village. Kabarnya, pimpinan Disperindak dan Dinas Pariwisata Simalungun akan meluncur ke Belanda Maret mendatang untuk memperkenalkan komoditas unggul di Kabupaten Simalungun. Pak Kadis, ya, ini kan salah satu peluang usaha yang digawangin oleh Bank Indonesia. Artinya peluang ini kan harus ditangkap. Peranan daripada Dinas Perindak Kabupaten Simalungun untuk menyikapi peluang-peluang seperti ini seperti apa? Yang pertama, bahwa kita ketahui bersama bahwa Tanah Haboda Rondo Bona ini kaya. Untuk itu barangkali bagaimana kita mengeksploitasinya, bagaimana kita memberdayakan ini sehingga apa visi misi daripada Bupati kita itu rakyat harus sejahtera. Terlebih kami sebagai leading sektor daripada dari industri, barangkali kami udah banyak membuat terobosan-terobosan. Untuk ini juga yang untuk pasar kopi ini kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Mengapa kami katakan begitu? Karena kami ada berencana di bulan Maret akan kerjasama dengan negeri Belanda. Dan sekarang kami udah 3 kali zoom, bahwa yang perlu kami angkat di situ adalah dari industri, dari IKM-nya, industri kecil menengah, yaitu kopi dan madu. Kenapa kopi? Karena udah kami siapkan bahwa kopi ini juga ada halalnya, sudah ada, standarnya sudah ada, sehingga dia bisa ke pasar Eropa. Jadi untuk ini barangkali kelompok-kelompok yang di Said Butuh ini kita maksimalkan supaya bagaimana rasa kopi itu dipertahankan. Bukan saja di Sidamanik, bukan saja di Siantara atau di Sumatera Utara atau di Indonesia, bahkan sama dengan ke Eropa nanti. Karena orang Eropa itu begitu, dia rasa itu yang paling unggul. Kemudian bagaimana packagingnya. Jadi saran saya juga dari Perindustrian Perdagangan bahwa di sini kopi banyak, ada tadi macam-macam saya lihat. Bagaimana nanti ini secara holistik jadi satu. Jadi terang tadi atau dibikin kopi Said Butuh. Seperti jahe sekarang kita udah buat itu poge. Poge ini barangkali udah ada ke Batam, udah ke Jakarta, bahkan ke Belanda itu poge dia namanya. Nah itu barangkali kami dari perindustriannya itu. Kemudian kami juga membina
Ya, karena informasi atau teknologi itu barangkali perlu untuk dikembangkan ke kelompok-kelompok tani ataupun masyarakat. Jadi saya juga tertarik tadi bahwa saya jujur aja bukan hanya dari kopinya, di sini juga udah bisa bahwa sampah itu udah dimanfaatkan mereka. Saya di sini tertarik. Kenapa? Karena ke Belanda itu Pak, mereka minta hiau itu dibuat pesen. Jadi saya tadi udah koordinasi ke sana. Bagaimana nanti ada permintaan dari Belanda itu, kami berdayakan kelompok itu nanti. Turunan dari hiau itu nanti pesen gitu. Untuk artinya dengan kondisi ini, dinas perindak artinya untuk menggawangi packaging apa semua. Ada nggak bantuan-bantuan khusus yang diberikan kepada kelompok-kelompok ini nantinya sehingga mereka mampu untuk berkreatif lebih berinovasi lagi sehingga menghasilkan produk-produk unggulan dari Kabupaten Simalungun. Seperti apa kira-kira Pak? Baik, kami juga ada bantu. Untuk tahun ini kami ada di sini penangkar madu. Ya, itu dari dari perdagangan. Ya, itu barangkali tahun ini kita dibangun, tapi walaupun begitu itu udah jalan. Nah, itu salah satu spesifik tadi dari Said Butu ini. Dan saya juga tadi membuat satu statement, kalau bisa one pileg one product, ya. Satu produk satu desa. Nah, ini harapan kita nanti ke depan. Jadi kita nanti bisa membinanya lebih gampang. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa nagori di Simalungun ini ada 300 lebih. Bagaimana Said Butu ini nanti kopi, atau nanti di Simalungun atas itu hortikultura, atau di bawah nanti kita bikin konveksi, itu barangkali. Jadi yang kedua juga, ini perlu kami sampaikan ke Bapak. Kemarin Bapak minta juga saya menjelaskan terkait yang ke Batam. Bahwa kita sudah membuat KSU ke Batam. Ya, baru kemarin kita sudah membuat suatu statement bahwa orang Batam juga udah hadir kemari. Hari Selasa kemarin kita udah perdana untuk mengirim. Tapi untuk ini saya mohon maaf bukan cabai. Kenapa enggak cabai? Karena cabai itu fluktuatif. Di sini harga 32, di sana 35. Nah, jadi untuk rekan-rekan wartawan juga supaya saya jelaskan, kami sudah mengirim 8 ton kentang kemarin. Jadi barangkali ini kami teruskan nanti secara kontinu. Untuk ini dulu walaupun 8 ton, 5 ton, enggak dulu harus banyak. Tapi kami sudah membuat kerjasama dengan Kota Batam. Itu dari perindustrian perdagangan. Kemudian tadi perlu juga saya jelaskan ke Bapak bahwa mungkin di bulan Maret kami akan ke Belanda. Dan kami udah 3 kali zoom bersama dengan Kadis Pariwisata.